Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan hingga saat ini. Dan pada hari ini kita akan belajar untuk bab selanjutnya di mata kuliah praktikum aplikasi komputer, yaitu mengenai statistik deskriptif. Sebelum kita mengenal apa itu statistik deskriptif, jadi kita mengenal lebih dalam dulu seperti apa statistik deskriptif dan bagaimana metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu informasi. Jadi saya mempunyai gambaran di dunia perusahaan ya. Jadi ini ada sebuah kasus di mana misalnya perusahaan A itu mempunyai divisi manajemen SDM yang dimana itu divisi manajemen terdiri dari manajer SDM dan staf SDM. Nah, di sini biasanya di dunia nyata statistik deskriptif itu akan digunakan oleh manajer SDM atau divisi SDM ingin menguji, menganalisa sebagaimana produktivitas kerja karyawan terhadap visi, misi ataupun goals yang dipunyai oleh suatu perusahaan. Nah, semisal di sini studi case-nya adalah manajer SDM ingin menguji produktivitas kerja karyawan dengan mempunyai beberapa indikator yang dimana indikator yang ingin diuji itu meliputi kemampuan kerja, pemahaman tugas, dan motivasi kerja. Jadi seperti itu. Nah, biasanya manajer SDM itu akan mempunyai suatu metode untuk menguji produktivitas kerjanya dalam case ini dalam bentuk survei atau kuesioner yang nantinya akan diberikan kepada karyawan atau SDM-nya. Nah, biasanya setelah kuesioner ini nanti metodenya yang digunakan oleh manajer SDM ataupun SDM untuk pengujinya menggunakan statistik deskriptif. Itu metodenya. Nah, nanti alat pengujinya salah satunya adalah menggunakan IPS SPSS. Nanti setelah diolah dengan menggunakan IPS SPSS baru ketemulah hasil informasi atau penelitian dari manajer SDM yang ingin menguji produktivitas kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, biasanya kuesioner yang biasanya diberikan oleh karyawan itu biasanya meliputi beberapa pertanyaan. Saya membuat contoh, misal isinya adalah sub variabel atau variabel yang ingin dicari oleh manajer SDM. Biasanya dia akan membuat beberapa pertanyaan atau list pertanyaan mengenai indikator-indikator yang ingin ditanyakan. Nah, ini saya berikan gambar contoh suatu kuesioner yang nantinya teman-teman akan melakukan juga nanti di akhir semester atau di akhir semester 8 sebelum teman-teman wisuda nanti akan belajar bagaimana membuat suatu penelitian. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Nanti teman-teman akan membuat pertanyaan seperti ini. Nanti akan dibuat beberapa pertanyaan dan disebarkan oleh responden atau orang-orang yang ingin teman-teman teliti. Nah, biasanya nanti di setiap pertanyaan biasanya responden akan mengisi salah satu kolom yang ada di sini. Misal di sini ada kolom SS itu adalah kode sangat setuju, S itu adalah setuju, N itu adalah netral, TS adalah tidak setuju, dan TS tidak sangat setuju. Nah, biasanya nanti responden akan mengisi secara sadar dan benar sesuai dengan keinginan responden ingin mengisinya di poin yang mana, di poin ke netral atau yang tidak sangat setuju. Nah,
Misal tidak sangat setuju itu adalah poinnya 2, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan memasukkan poin 2 ini di dalam penelitian teman-teman. Jadi seperti itu. Nanti dan seterusnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, masih banyak lagi yang berkaitan dengan variabel motivasi kerja. Oke, jadi untuk gambarannya sangat paham mengenai apa itu statistik deskriptif. Nah, biasanya ilmu statistik itu juga mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Nah, biasanya kategorinya itu ada kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai, hingga pembuatan grafik. Itu. Ini saya juga sudah mempersiapkan contoh suatu data. Misal di sini saya mempunyai beberapa mahasiswa, ada 7 dengan ada indikator umur, ada indikator nilai, daftar nilai dari Word, daftar nilai dari Excel yang sudah dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Oke. Jadi kita nanti akan mencari beberapa poin, diantaranya nanti ada frekuensi, distribusi, nanti ada tabel statistiknya, ada tabel grafiknya mengenai informasi yang ada di 7 sampel ini atau responden ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi teman-teman langsung saja buka program SPSS. Jadi teman-teman kalau misalnya belum ada yang punya program SPSS bisa download di internet ataupun bisa menginstalnya di dekat kampus juga. Atau teman-teman yang punya softwarenya atau programnya secara gratis mungkin juga bisa digunakan. Gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini tampilan program SPSS-nya. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar juga nanti di semester 4 mungkin di mata kuliah metodologi penelitian, nanti di mana teman-teman juga harus sudah menyiapkan proposal skripsi buat teman-teman ajukan pada semester 8 untuk mata kuliah skripsi teman-teman sendiri. Nah, jadi di program SPSS ini terdiri dari ini ya, dari 2A, ada variable view dan data view. Nah, jadi variable view ini adalah proses untuk kita membuat kriterianya di dalam penelitian kita. Nah, nanti data view itu adalah hasil output dari variable view ini. Jadi seperti itu. Jadi langkahnya teman-teman harus mengklik dulu variable view seperti ini, nanti akan diisi, nanti baru akan muncul di data view-nya. Oke, mungkin masih bingung, langsung saja kita praktekkan. Kita kembali ke kasus yang ada di Excel. Jadi teman-teman bisa buat dulu nama kolomnya, ada nomor, nama, umur, Word, Excel. Jadi kita buat di sini nomor responden. Oke. Oh, nah kalau di dalam SPSS ini tidak boleh di spasi ya teman-teman. Dan tinggal di enter. Kolom yang kedua tadi ada nama, umur, enter. Yang kedua umur, Word, Excel, Word, Excel, Word, Excel. Oke. Ini desimal itu adalah menggunakan koma ya teman-teman. Karena tadi di Excel itu tidak ada koma, hanya bilangan bulat. Jadi kita buat 0 dulu semuanya supaya lebih mudah.
Oke, nah label. Label ini kita bisa masukkan sesuai yang ada di Excel tadi. Excel tadi ada nama, nomor, Word, Excel, juga sudah ada. Label ini juga nanti akan digunakan jika teman-teman nanti semisalnya ingin memasukkan kriteria yang lebih dalam lagi. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu memasukkan label, hanya kita buat saja ini. Maksudnya kita buat nominal, kita buat nominal semua saja. Oke, sudah, kita masuk ke data view. Nanti akan muncul kolomnya seperti di sini yang sama persis yang ada di Excel. Jadi cara membuat kolomnya yang di SPSS itu adalah mengklik dulu variabel, kita mengisikan satu persatu. Gitu. Nah, caranya kita menginputnya di SPSS itu caranya gampang sekali, tinggal teman-teman copy saja dari angkanya ya, jangan di nomor atau namanya, di Ctrl C, minimize, terus di paste, Ctrl V. Nah, nanti akan secara otomatis dia akan mengcopy seperti itu. Nah, terus kita ingin menganalisa frekuensi dan distribusi. Jadi, analisis frekuensi itu adalah analisis yang mencakup gambaran frekuensi data secara umum ya. Jadi nanti artinya kita juga akan belajar seperti nilai rata-ratanya, nilai tengahnya atau nilai modus, ataupun standar defisiasi, ataupun nilai maksimum atau minimumnya di 7 sampel ini. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu analyze, terus kita klik deskriptif statistik. Nah, sini kita klik deskriptif statistik, kita pilih yang frekuensi ya. Nah, untuk kita mencari frekuensinya, jadi kita hanya memasukkan saja variabelnya ya, seperti umur, Word, dan Excel. Nama dan responden tidak perlu dimasukkan karena kita tidak perlu mencari nilai tengah ataupun modus di dalam variabel nama dan responden. Oke, jadi kita masukkan ke panah. Nah, caranya untuk membalikannya lagi, tinggal teman-teman kembalikan lagi di anak panah ini, nanti dia akan otomatis kembali ke kolom yang kiri. Nah, kalau ingin memasukkan kolom yang kanan juga sama, tinggal dimasukkan melalui panah yang ada di tengah ini. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke ini ya, masuk ke kolom statistik. Nah, di kolom statistik ini kita tinggal mengklik indikator-indikator yang ingin kita munculkan, seperti mean, median, terus mode, sum, dan lain-lain, standar defisiasi, variance, range, rata-rata, nilai minimum, maksimumnya. Kita bintang semua. Nah, setelah kita beri checkpoint dalam chart tersebut, kita klik continue, kita klik dulu klik chart. Nah, ini kita ingin menampilkan apa nanti di gambar output grafiknya atau chartnya. Sekarang kita bisa pilih histogram mungkin, atau yang model bar chart atau pie chart dan sebagainya. Oke, tinggal kita klik continue, lalu kita klik oke ya. Nah, nanti di sini akan keluar outputnya. Masih loading. Nah, di sini yang saya klik ini, yang saya lingkari ini adalah output dari tabel statistik. Jadi cara bacanya gimana? Jadi kita lihat di ini ya, di baris yang pertama ini N itu adalah jumlah data yang diproses. Jadi
jumlah datanya yang diproses tadi adalah 7 sampel. Seperti itu. Nah, mean itu adalah nilai rata-rata dari masing-masing respondennya ya teman-teman. Ini nilai rata-rata dari nilai Word, Excel, dan umur itu adalah 70 untuk mata kuliah Word, terus mata kuliah Excel dia nilainya 71,43, dan umur itu rata-rata dari 7 responden berumur 20,71 seperti itu. Nah, untuk median juga sama, dia menjelaskan sebagai nilai tengah data yang diurutkan dari 7 sampel tadi. Jadi mediannya itu adalah 7 ya untuk Word, Excel, dan umur itu adalah 20. Nah, lanjut kita mencari nilainya ya, nilai maksimum. Jadi nilai maksimum di mata kuliah Word itu adalah 90, di Excel 90. Nah, di minimum itu nilai mata kuliahnya Word 50, yang paling rendah 50, yang paling tinggi 90. Terus minimumnya itu adalah 60 dari 7 responden itu. Nah, lanjut kita beralih ke output tabel frekuensi. Nah, di sini kita juga bisa baca atau menginterpretasikan jumlah responden yang memiliki umur tertentu. Seperti misalnya responden dengan umur 17 itu ada 1 orang, atau di sini seperti responden yang atau nilainya 90 itu ada 1 orang, atau nilainya di sini yang 80 itu ada 2 orang. Seperti itu. Oke. Sudah, kita masuk ini nilai Word, ini adalah nilai Excel. Di sini adalah umur. Umur itu adalah misalnya di sini kita bisa lihat responden yang dengan umur 17 itu ada 1 orang. Nah, kalau di sini responden yang berumur 19 tahun itu ada 2 orang. Jadi untuk tabel frekuensi itu tabelnya sendiri-sendiri. Nah, kita masuk ke histogram. Oke, kita masuk ke histogram yang umur saja. Jadi histogram juga sama, dibagi menjadi beberapa variabel Word, variabel Excel, dan variabel umur. Oke, kalau umur kita juga bisa menginterpretasikan tadi seperti tadi umur responden yang berumur misalnya di sini 20 itu ada 2. Ini juga ada keterangan rata-ratanya adalah dari 7 responden itu berumur 20 tahun atau 20,7 setengah bulan. Nah, kalau di Excel dia juga sama, mempunyai rata-rata nilai dari 7 responden itu adalah 71,43 nilainya ya. Untuk Word juga sama, rata-ratanya 70. Itu. Oke. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman untuk teman-teman belajar dulu mengenai deskriptif statistik. Jadi statistik deskriptif adalah awal untuk teman-teman mengenal apa itu suatu penelitian. Oke, saya rasa cukup untuk materi statistik deskriptif dan penjelasan bagaimana cara mengolahnya hingga membuatnya di program SPSS. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari materi saya. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan bermanfaat bagi teman-teman.
Dan terlebih lagi teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah, itu juga akan lebih baik. Uh, Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.